Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Bersyukur untuk hari yang indah. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa di surga, terima kasih untuk hari yang luar biasa. Saat ini kami mau mendengarkan renungan firman Tuhan sebagai sumber kekuatan baru sepanjang hari ini. Berikan kami telinga seorang murid sehingga firman Tuhan berakar dengan kuat di dalam pikiran dan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita pagi ini berdalih, diambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Seorang hamba Tuhan membatalkan pelayanan firman dengan dalih ia harus merawat dan mendampingi istrinya yang terkena kanker. Padahal alasan yang sesungguhnya karena ia marah dan kecewa kepada Tuhan. Ia memberikan dalih yang tampak rohani dan baik, padahal tidak demikian alasan yang sesungguhnya. Ananias dan Safira menjual sebidang tanah. Mereka menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki para rasul. Mereka ingin mendapat citra murah hati di hadapan manusia. Petrus menegur Ananias, "Mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, itu tetap kepunyaanmu, dan setelah dijual, hasilnya tetap dalam kuasamu. Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Kita kadang malu mengakui alasan yang tidak baik dan tidak mulia dari tindakan kita. Kita mencari dalih
yang tampak rohani agar mendapatkan penghormatan manusia. Kita bisa mengelabui manusia, tetapi kita tidak bisa mengelabui Tuhan dan tahu hati dan motivasi yang sesungguhnya. Daud berpesan agar Salomo mengenal Allah dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Kitab Amsal menegaskan, masakan dia yang menguji hati tidak tahu yang sebenarnya, dan dia yang menjaga jiwa tidak mengetahuinya dan membalas manusia menurut perbuatannya. Kita tidak bisa mengelabui Tuhan. Dia tahu motivasi kita yang sesungguhnya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur bahwa Tuhan selalu menegur, mengingatkan untuk kami anak-anak-Mu memiliki hati nurani yang murni. Kami tidak mau mencari alasan untuk berdalih. Kami percaya alasan yang tidak benar itu dosa di mata Tuhan. Kami tidak mau membohongi Roh Kudus. Kami mau jujur dan murni di hadapan Tuhan. Kuduskan dan layakan kami Tuhan, dan kami mau menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.